Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Hai anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Sartika di pelajaran Bahasa Indonesia kelas 3. Di tema 1, subtema 1 kali ini, kita akan sama-sama mengetahui apa dan bagaimana ciri-ciri makhluk hidup. Kalian sudah siap? Mari kita belajar bersama. Nah, sekarang kalian perhatikan gambar ya. Ada binatang apa di sana? Ya, benar sekali. Ada cicak, ada nyamuk, dan ada ikan. Dari gambar tadi, dapatkah kamu menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup cicak dan ikan? Mari kita sebutkan sama-sama. Cicak. Cicak dapat bergerak. Cicak bergerak dengan cara merayap. Cicak membutuhkan makanan. Salah satu jenis makanannya adalah nyamuk. Cicak hidup di darat. Cicak suka memutuskan ekornya. Kalau ikan dapat bergerak. Ikan bergerak dengan cara berenang. Ikan bergerak menggunakan sirip dan ekor. Ikan hidup di air. Nah, anak-anak, dari dua perbedaan cicak dan ikan, dapat kita simpulkan bersama bahwa ikan dan cicak adalah sama-sama makhluk hidup. Ciri makhluk hidup dari kedua hewan tersebut adalah bergerak, membutuhkan makanan, dan lain-lain. Jadi, kita dapat mengetahui bahwa ciri-ciri makhluk hidup adalah bergerak, bernapas, tumbuh, berkembang biak, memerlukan makan dan air, dan peka terhadap rangsang. Kita akan mempelajari satu demi satu ciri-ciri dari makhluk hidup tersebut ya. Kalian simak baik-baik. Ciri-ciri makhluk hidup yang sudah Ibu sebutkan tadi salah satunya adalah bergerak sehingga makhluk hidup dapat berpindah tempat. Caranya pun berbeda-beda. Ada yang berjalan, berlari, kemudian menggunakan kaki, menggunakan sayap, menggunakan sirip dan ekor, dan macam-macam perbedaan yang sudah dimiliki oleh masing-masing makhluk hidup. Selanjutnya makhluk hidup bernapas. Alat pernapasannya pun bermacam-macam. Manusia bernapas dengan paru-paru, ikan bernapas dengan insang, serangga bernapas dengan trakea, dan tumbuhan bernapas dengan stomata. Makhluk hidup tumbuh. Manusia ketika masih bayi tubuhnya kecil, lalu berangsur-angsur tumbuh menjadi besar. Begitupun hewan dan tumbuhan mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran tubuh. Selanjutnya, makhluk hidup berkembang biak. Misalnya pada manusia, ibu melahirkan bayi. Ini membuktikan manusia berkembang biak. Berkembang biak itu apa sih? Berkembang biak artinya menghasilkan keturunan. Hewan juga berkembang biak. Ada yang berkembang biak dengan cara melahirkan dan ada yang berkembang biak dengan cara bertelur. Begitupun tumbuhan juga berkembang biak. Tujuannya untuk melestarikan jenisnya agar tidak punah. Hidup juga memerlukan makanan dan air. Karena kalau tidak makan dan minum, maka makhluk hidup tersebut akan mati. Makhluk hidup juga memiliki ciri peka terhadap rangsangan. Rangsang adalah sesuatu yang dapat mempengaruhi kerja organ tubuh. Misalnya ketika melihat sinar matahari, secara spontan kita akan menutup mata. Karena manusia dan hewan memerlukan makanan dan air, tumbuhan juga memerlukan makanan dan air, ada satu kelebihan, yaitu tumbuhan mampu membuat makanannya sendiri. Makanan yang dihasilkan merupakan bahan makanan untuk hewan dan manusia. Karena itu, tumbuhan disebut sebagai penghasil makanan atau produsen. Bagaimana cara tumbuhan membuat makanan sendiri? Dengan cara fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pengolahan makanan pada tumbuhan. Ciri berikutnya adalah tumbuh dan berkembang. Makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya bertambah ukuran, tinggi, dan beratnya. Selanjutnya, makhluk hidup dapat berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang berkembang biak dengan cara melahirkan, ada yang berkembang biak dengan cara bertelur. Ciri yang terakhir yaitu makhluk hidup peka terhadap rangsang. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsang berbeda-beda. Pada manusia, jika melihat sinar matahari atau sinar yang menyilaukan lainnya, dengan cepat akan menutup mata. Pada tumbuhan, contohnya seperti daun putri malu, akan menutup daunnya jika disentuh. Buah pada pohon pacar Cina akan meletus jika disentuh. Pada hewan, contohnya landak dan kaki seribu,
akan menggulung badannya jika disentuh. Nah, kita sudah selesai untuk sama-sama mempelajari dan memahami tentang ciri-ciri makhluk hidup. Kalian pasti sudah bisa untuk menyebutkan dan menjelaskan istilah atau kata yang ada pada ciri-ciri makhluk hidup. Kalian juga pasti bisa menuliskan dan menyusun informasi tentang ciri-ciri makhluk hidup. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Tetap semangat dalam belajar dan selalu jaga kesehatan dengan menerapkan protokol 5M. Tetaplah jadi anak yang berbudi dan cerdas. Salam Budaskit. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.